Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kakak percaya adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, dan tetap semangat. Saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita yang akan ditemani oleh Kak Dewi. Oke adik-adik, silahkan persiapkan hati. Adik-adik duduk yang manis, kita mau memulai sekolah minggu kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih dari waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau memulai sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Adik-adik di rumah, mari kita terus memuji Tuhan, mari kita terus bernyanyi bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa.
Adik-adik di rumah masih tetap berdiri ya, masih belum boleh duduk ya. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Mari kita menyanyi bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dia
anak-anak asuhan dan Indria, selamat hari Minggu. Sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini? Ya, sudah siap dong tentunya. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sekarang ambil posisi duduk yang tenang. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mengikuti sekolah minggu. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menarik. Tentang apa sih cerita hari ini? Hari ini, saat ini kita mendengarkan cerita tentang Musa di Laut Merah. Pada waktu itu, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel dan bahkan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Firaun, raja orang Mesir pada saat itu menolak ketika bangsa Israel hendak keluar di tanah Mesir, tetapi karena Tuhan memberikan tulah-tulah segala penyakit kepada bangsa Mesir pada saat itu, hingga pada kematian anak sulung, dan akhirnya Raja Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Dan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa. Musa adalah pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yuk, supaya kita tahu cerita selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tuhan berjalan bersama mereka pada siang hari melalui tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bangsa Israel menuju Laut Merah. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya kepada bangsa Israel. Segala kuda dan kereta Firaun yang membawa 600 kereta yang terpilih mengejar bangsa Israel dan mencapai mereka pada waktu berkemah di laut. Ketika Firaun dan tentara-tentaranya telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusur mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang satu dengan yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air laut itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dan keretanya dengan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantam di tengah-tengah laut itu. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Nah, anak-anak asuhan dan Indria, betapa luar biasanya Allah kita. Dia menyelamatkan umatnya, dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dia menyelamatkan bangsa Israel sampai akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memimpin mereka melalui tiang awan supaya mereka tidak terkena sinar matahari pada siang hari dan tiang api pada malam hari supaya mereka bisa melihat jalan mereka. Nah, anak-anak asuhan dan Indria, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tetapi Tuhan akan menolong umatnya ketika umatnya kesusahan. Terbukti dari bangsa Israel, Tuhan menyelamatkan mereka, bahkan ketika mereka menyeberangi Laut Merah yang terbelah menjadi dua, dan mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering. Sangat luar biasanya Allah kita yang luar biasa. Dan anak-anak, kita harus percaya bahwa keselamatan kita hanya ada pada Allah kita. Tidak ada dari siapapun, tidak ada dari orang lain. Tetapi itu hanya kita dapatkan dari Allah kita. Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang penuh dengan kuasa, yang melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Allah mengasihi umatnya, Allah menolong umatnya dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Allah selalu ingat akan janjinya bahwa Allah akan tetap melindungi kita, menjaga kita. Nah, anak-anak yang di rumah, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat
kita berteduh karena Tuhan yang sanggup menolong kita, yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Nah, anak-anak yang di rumah, yuk kita mau belajar bersama-sama. Terlebih-lebih kita harus tahu bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak akan mengingkari janjinya, Allah yang tidak akan meninggalkan kita, Allah yang tidak akan pernah melupakan kita, tetapi Ia akan selalu bersama dengan kita, bahkan menolong kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang susah. Nah, anak-anak yang di rumah, kita harus percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah adalah satu-satunya keselamatan bagi kita. Kita selalu bersyukur bahwa Allah kita luar biasa yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan, ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 9 ayat 2a, beginilah firman Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Yuk kita baca bersama-sama ya ayat hafalan kita dari Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah satu-satunya keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan dan Indria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.